Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Nah baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang tematik tema 1 subtema 3 tentang makanan tradisional. Nah teman-teman, untuk yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari dalam teks lisan. Nah, langsung saja di sini Ustadz memiliki sebuah contoh dari teks teks lisan. Nanti teman-teman kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya bersama-sama ya. Nah, di sini teksnya tentang sebuah makanan pokok juga. Ustadz bacakan dulu. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dalam beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kedupan seperti getuk. Nah, dari teks yang Ustadz bacakan tadi, untuk gagasan pokoknya, kan gagasan pokok itu selalu berada di kalimat utama. Nah, jadi gagasan pokoknya kita cari kalimat utamanya di mana? Di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, kalau di teks yang Ustadz bacakan tadi, gagasan pokoknya yaitu di awal kalimat. Karena apa? Gagasan pokok itu yang intinya, yang mau dijabarkan itu apa? Nah, jadi gagasan pokoknya adalah makanan tradisional di Indonesia yang mampu menarik wisatawan. Nah, untuk gagasan pendukungnya yang mana? Gagasan pendukung yaitu kalimat setelah gagasan pokok. Berarti dari makanan tradisional, apa itu? Makanan tradisional Indonesia tersaji dalam berbagai jenis rasa hingga bentuk penyajian. Itu adalah gagasan pendukung sampai titik. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang makanan tradisional atau contoh makanan tradisional di Indonesia. Nah, makanan tradisional di Indonesia itu ada apa saja ya? Di sini Ustadz mau memiliki sebuah contoh. Ada papeda dari Papua, ada soto Banjar dari Kalimantan, ada lapa-lapa dari Sulawesi Utara, ada rujak cingur dari Jawa Timur. Nah, selain itu ada apa lagi ya? Nah, selain itu tadi ada juga jenang kudus dari Kudus, Jawa Tengah. Terus ada nasi liwet dari Jawa Barat, ada bika Ambon dari Sumatera Utara, ada kue pinyaran dari Sumatera Barat, dan juga di sini Ustadz memberikan contoh ada bubur mengguh dari Bali. Nah, selain makanan-makanan itu tadi, teman-teman, di sini Ustadz juga ada makanan yang berupa makanan pokok. Contohnya ada sego jamblang. Berarti sego jamblang itu makanan khas dari Cirebon. Ada nasi pecel, nah itu dari Madiun. Ada lontong sayur, itu dari Jawa Barat. Ada nasi krawu dari Gresik. Ada nasi gudeg dari Jawa Tengah, yaitu di Yogyakarta. Nah teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang masakan khas dari Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Ada apa saja sih rumah adat yang ada di Indonesia? Di sini Ustaz memberikan sebuah contoh. Ada rumah adat dari Provinsi Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam, yaitu Rumah Aceh. Rumah Aceh ini terdiri dari 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari rumah Aceh yaitu Suramoy Kuo atau serambi depan, terus ada Suramoy tengah atau serambi tengah, dan juga Suramoy likot atau serambi belakang. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu Romo Dapu atau rumah dapur. Itu untuk yang rumah dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah teman-teman, di sini juga selain dari Aceh, Ustadz memberikan contoh
dari Sumatera Utara atau Sumut. Nah, rumah adat tradisional ini namanya Balai Batak Toba. Nah, dalam bidang seni rupa yang menonjol adalah arsitekturnya. Kenapa? Karena rumah ini perpaduan dari hasil seni pahat dan seni ukir serta hasil dari seni kerajinan. Nah, arsitektur rumah adat terdapat dalam berbagai bentuk ornamen. Pada umumnya bentuk bangunan rumah adat pada kelompok adat Batak melambangkan kerbau berdiri tegak. Hal ini lebih jelas lagi dengan menghias pucuk atap dengan kepala kerbau biasanya. Nah, jadi rumahnya kecil, terus atapnya menyerupai kerbau. Itu rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Nah, selain itu, Ustadz juga memiliki sebuah contoh. Nah, di sini Ustadz memiliki sebuah contoh yang dari Sumatera Barat. Nah, rumah adat tradisional Sumatera Barat adalah rumah gadang. Nah, rumah gadang ini khususnya dari etnis Minangkabau disebut rumah gadang. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum tersebut secara turun-temurun. Tidak jauh dari kelompok rumah gadang tersebut biasanya juga dibangun sebuah surau atau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat tinggal lelaki dewasa kaum tersebut, namun belum menikah. Nah, itu adalah suram atau untuk tempat ibadah dari suku Minangkabau. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan, Ustadz berikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.